Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelson Novelia, NPM 23312014. Baik, jadi di video ini saya akan membahas mengenai konsep dasar dari algoritma, yang dimana untuk mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Baik, langsung saja ke dalam pembahasan materinya. Baik, untuk pembahasan, poin-poin yang akan saya bahas di sini yang pertama yaitu adalah pengertian dari algoritma, apa itu algoritma, kemudian yang kedua adalah kenapa algoritma itu penting. Dan poin yang ketiga adalah karakteristik dari algoritma ini. Kemudian yang keempat adalah struktur dari algoritma. Kemudian yang kelima itu adalah notasi dari algoritma. Dan yang keenam adalah pentingnya efisiensi algoritma. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baik, pengertian konsep dasar dari algoritma. Nah, dari teman-teman semua yang di sini tahu nggak apa itu algoritma? Nah, jadi algoritma itu adalah langkah-langkah atau konsep berpikir ya, atau instruksi yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Setiap algoritma harus terbatas dan terurut dan dapat dieksekusi hingga mencapai hasil yang diinginkan tentunya. Nah, contoh ya di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya itu adalah resep memasak. Nah, dalam resep memasak itu ada algoritmanya gitu. Di situ kamu punya urutan langkah yang dimana jelas dari persiapan bahan makanannya hingga menyajikan makanannya. Jadi dalam pemrograman, algoritma ini berfungsi sebagai panduan atau instruksi untuk komputer dalam memproses data dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, selanjutnya, kenapa algoritma ini penting? Nah, algoritma sangat penting karena membantu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara efisien dan terstruktur dalam berbagai bidang. Nah, terutama dalam dunia pemrograman dan ilmu komputer, yang diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kinerja, kemudian yang kedua adalah memecahkan masalah kompleks, dan yang ketiga adalah menjamin kepastian dan keakuratan. Nah, coba bayangkan kamu mencari nama di buku telepon yang dimana tuh berisi puluhan ribu, bahkan mungkin lebih daripada itu. Jika kamu mencari dari awal sampai akhir, tentu itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, namun dengan algoritma ini, tentu kamu bisa menemukan nama dengan lebih cepat, yakni dengan menggunakan algoritma pencarian biner. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya itu adalah karakteristik algoritma. Nah, algoritma ini juga memiliki karakteristik tersendirinya. Yang pertama itu adalah finite atau terbatas. Nah, finite atau terbatas ini adalah algoritma yang memiliki jumlah langkah yang pasti. Kemudian yang kedua adalah definiteness atau jelas. Tentu karakteristik algoritma harus jelas, yang dimana setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu. Dan yang ketiga adalah input dan output. Jadi dalam karakteristik algoritma juga terdapat input dan outputnya, yang dimana algoritma menerima input dan menghasilkan outputnya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah efisien. Tentu algoritma sebaiknya meminimalkan waktu dan ruang memori. Kemudian yang terakhir adalah terstruktur. Tentunya untuk karakteristik algoritma itu langkah-langkahnya harus berurutan dan logis tentunya. Oke, selanjutnya itu adalah struktur algoritma. Nah, struktur algoritma ini adalah fondasi utama dalam pembuatan algoritma. Nah, yang membantu dalam menentukan bagaimana langkah-langkah dieksekusi, kemudian untuk menyelesaikan masalah, dan kemudian ada 3 jenis struktur dasar algoritma. Yang pertama itu adalah struktur sekuensial atau sequential structure. Kemudian struktur sekuensial ini adalah urutan langkah-langkah yang dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah. Ya, jadi dari atas ke bawah. Tanpa kondisi atau pengulangan. Nah, jadi itu struktur sekuensial ini itu adalah langkah-langkah yang dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah tanpa kondisi atau pengulangan ya. Nah, setiap langkah ini diselesaikan sebelum berlanjut ke langkah berikutnya.
Kemudian yang kedua adalah struktur seleksi atau selection or conditional structure, di mana struktur seleksi adalah percabangan yang memungkinkan algoritma memilih salah satu dari beberapa jalur berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah struktur pengulangan. Nah, looping struktur. Struktur pengulangan digunakan ketika beberapa langkah perlu diulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Lanjut ke dalam pembahasan notasi algoritma. Nah, jadi dalam notasi algoritma ini digunakan untuk menyusun dan mempresentasikan algoritma dengan cara yang jelas. Nah, sehingga mudah dipahami oleh manusia maupun diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, 3 notasi utama yang umum digunakan adalah kalimat deskriptif, kemudian pseudocode, dan yang terakhir adalah flowchart. Oke, yang pertama itulah notasi algoritma kalimat deskriptif. Nah, kalimat deskriptif ini merupakan bahasa naratif atau tulisan bebas untuk menjelaskan langkah-langkah algoritma. Nah, penulisan ini mirip dengan instruksi harian yang jelas dan runtut, tetapi tidak memiliki struktur formal seperti pseudocode. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah cocok untuk algoritma yang sederhana. Dan kemudian yang ketiga adalah sulit digunakan untuk masalah kompleks karena bisa membingungkan. Oke, lanjut ke dalam notasi algoritma lainnya. Yang kedua itu adalah pseudocode. Nah, pseudocode adalah penulisan algoritma dengan struktur mirip kode, tetapi tidak mengikuti sintaks bahasa pemrograman tertentu. Nah, ini lebih terstruktur dibandingkan dengan kalimat deskriptif sebelumnya dan bisa diterjemahkan langsung menjadi program. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah lebih formal dan sistematis daripada kalimat deskriptif. Kemudian yang kedua adalah mudah dipahami oleh programmer dan non-programmer. Dan yang ketiga adalah tidak bergantung pada aturan sintaks bahasa pemrograman tertentu. Oke, kemudian lanjut ke notasi algoritma flowchart. Nah, flowchart adalah representasi algoritma dalam bentuk diagram visual. Flowchart ini menggunakan simbol-simbol grafis seperti oval, kemudian persegi panjang, dan belah ketupat untuk menunjukkan langkah-langkah algoritma dan aliran proses. Nah, simbol-simbol flowchart diantaranya yang sering digunakan yaitu yang pertama adalah oval, di mana itu menunjukkan mulai dan berakhirnya suatu proses. Kemudian yang kedua adalah paralelogram, di mana ini menunjukkan input ataupun output. Kemudian yang ketiga adalah persegi panjang, yang dimana persegi panjang ini menunjukkan sebuah proses. Kemudian yang keempat adalah belah ketupat, yang dimana ini menunjukkan kondisi atau keputusan. Yes or no, gitu ya. Kemudian efisiensi algoritma. Nah, yang pertama itu adalah waktu eksekusinya. Nah, algoritma yang efisien menyelesaikan tugas lebih cepat, meningkatkan responsivitas, kemudian terutama di sistem aplikasi real time. Kemudian penggunaan sumber daya. Nah, algoritma yang efisien menggunakan lebih sedikit memori dan energi. Penting untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Dan skalabilitas. Algoritma yang efisien tetap berfungsi baik dengan pertumbuhan data, menjaga kinerja di bawah beban tinggi. Kemudian, biaya pengembangan dan pemeliharaan, di mana algoritma yang sederhana dan efisien lebih mudah dipahami dan dirawat, mengurangi biaya dan infrastruktur. Kemudian, pengalaman pengguna, di mana apabila aplikasinya cepat dan responsifnya bagus, tentu akan meningkatkan kepuasan dari pengguna dan mengurangi frustasi tentunya. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari poin-poin sebelumnya yakni adalah pengertian dari pengertian algoritma. Nah, algoritma adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Nah, dan memiliki peran penting dalam pengembangan perangkat lunak. Pentingnya efisiensi dalam algoritma tidak dapat diabaikan karena algoritma yang efisien dapat mempercepat waktu eksekusi, mengurangi penggunaan sumber daya, dan menjaga kinerja saat data meningkat. Dengan menggunakan notasi seperti kalimat deskriptif, pseudocode, dan flowchart,
kita dapat merancang dan memahami algoritma dengan lebih baik. Nah, selain itu, efisiensi algoritma berkontribusi pada pengalaman pengguna yang positif dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar teknologi yang cepat berubah. Nah, oleh karena itu, fokus pada efisiensi dalam pengembangan algoritma adalah kunci untuk menciptakan aplikasi yang responsif, hemat sumber daya, dan dapat diandalkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dasar dari algoritma. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.